Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gading Arta Basa Pratama, nomor absen 13 dari kelas 10 PPLG 1. Di video kali ini saya akan membahas materi-materi apa saja yang telah saya dapatkan tentang Excel untuk melengkapi tugas akhir SAS Informatika. Oke, langsung aja di sini dibuka Excel ya. Nah, di bagian sini itu ada daftar nilai. Nah, daftar nilai ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu saya buat kolom seperti ini atau sel. Nah, selnya itu saya buat menjadi ada bordernya, yaitu garis-garis yang memisahkan ini antara sel ya. Namanya border, dan caranya itu yang bagian font ini bagian atas diklik. Nah, di sini tuh ada pilihannya. Saya menggunakan yang bagian all border ini supaya bisa nih ya, seperti ini. Atasnya, bawahnya juga ditutupi oleh border ya. Nah, selanjutnya itu di bagian sini ada bagian daftar nilai. Nah, di sini itu saya gunakan caranya supaya bisa jadi satu seperti ini. Selnya itu digabung, itu caranya itu seperti ini. Tinggal select aja bagian sel mana yang mau digabung seperti ini. Nah, setelah itu pencet di bagian alignment ini, pencet bagian merge center ini. Nah, ini pencet, maka otomatis bakalan tergabung ya menjadi satu ini selnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya menambahkan background warna biru ini? Nah, caranya itu tinggal select bagian selnya. Selanjutnya bagian font ini, di bagian sininya kalian pencet. Nah, di sini tuh bisa diatur warna sesuka kalian ya. Nah, selanjutnya tuh menambahkan teks ini tinggal ditambahkan. Nah, di sini saya menggunakan font Calibri dengan formatnya itu bold ya. Nah, di bagian sini juga saya menggunakan alignment center. Ini di sini center, dan juga di bagian ini middle align juga, yang nantinya itu daftar nilainya itu bakal berada di tengah-tengah. Nah, saya contohkan, misalnya tidak di tengah, itu ada juga yang bagian button alignment itu akan ke bagian turun lagi ataupun bagian bawah. Nah, di sini saya menggunakan bagian tengah agar rapi gitu ya. Nah, selanjutnya itu di bagian bawahnya itu ada kolom nomor niche. Nah, di sini saya sama menggunakan di sini beda ya. Di sini itu menggunakan font Calibri. Nah, di sini saya menggunakan font Arial. Nah, di sini saya juga menggunakan format bold dengan alignment-nya di tengah semua, dengan warna background-nya itu abu-abu ya di sini. Nah, di sini juga selanjutnya ada niche. Nah, niche ini saya menggunakan font Calibri ya, dengan format bold juga, dan juga alignment-nya itu di bagian tengah semua. Oke. Ini di sini itu saya menggunakan background-nya warnanya kuning. Di bagian nama saya menggunakan background warna hijau dengan fontnya Calibri dengan formatnya bold, dan juga alignment-nya di tengah juga sama seperti semuanya, dan selanjutnya juga sama ya, ini sampai dengan predikat. Nah, di bagian bawah ini ada nomor. Nah, nomor ini bagaimana sih caranya agar membuat nomor jadi terurut tanpa mengetik satu-satu. Misalnya ini saya contohin, saya akan membuat nomor dari nomor 1 ya. Nah, caranya biar nanti urut sampai bawah tanpa mengetik satu-satu, itu caranya klik bagian nomor ini, bagian sel dari nomor ini. Selanjutnya pencet dan tahan tombol kontrol di keyboard laptop atau PC kalian. Selanjutnya geser di sini ya. Nah, di sini terserah kalian mau berapa. Saya contohin 10 di sini. Nah, otomatis bakal ada 10 di sini tanpa mengetik satu-satu. Oke, selanjutnya itu bagian niche. Nah, bagian niche ini juga sama caranya seperti bagian nomor ini, tinggal ketik niche awalnya, niche orangnya ini. Ini kan urut ya, orangnya urut dari nomor 1 sampai 10, maka otomatis niche-nya juga akan urut dari nomor 1 sampai 10. Nah, caranya juga sama seperti tadi ya.
Nah, selanjutnya di bagian nama ini saya di bagian list dan juga nomor saya menggunakan font Calibri, dan juga bagian alignmentnya ini di bagian center, dan ininya bagian bottom alignment ataupun di bagian bawah gitu. Nah, selanjutnya itu bagian nama pun sama, fontnya Calibri, tidak menggunakan format bold, dan juga alignmentnya juga sama seperti ini formatnya, dengan namanya dengan format besar semua ya, huruf kapital semua. Nah, selanjutnya di bagian kelas. Nah, di kelas ini karena kelasnya sama semua, kelas 10, maka saya ketik saja 10 ataupun huruf X. Nah, caranya biar nggak mengetik satu persatu itu seperti ini. Saya contohin ya, mengetik X. Salah. Ini salah ya. Maksudnya saya ketik X sini. Terus saya mau menggandakan ke bawah. Caranya itu tinggal geser saja tanpa mengklik tombol apapun. Nah, maka akan tergandakan. Berarti itu ya. Nah, di bagian jurusan, di jurusan itu ada jurusan. Nah, untuk mengkopinya tanpa mengetik satu persatu sama seperti kelas ini. Seperti tadi itu, ditarik ke bawah saja. Di bagian mata pelajaran juga sama. Formatnya juga masih sama. Ini alignmentnya di tengah dan fontnya masih Calibri ya. Di bagian mata pelajaran itu bagian informatika itu di sini juga sama dengan cara ketik informatika di sini terus geser ke bagian bawah seperti ini, nanti akan tercopy tersendiri, kopinya itu sendiri gitu, maksudnya otomatis tercopy. Nah, selanjutnya di bagian nilai ini terserah, kalian masukin saja nilainya. Nah, di sini nilainya dengan format juga Calibri, dan alignmentnya juga masih sama di bagian center dan juga bottom alignment itu ya. Nah, selanjutnya itu di bagian predikat. Nah, di predikat itu saya menggunakan rumus if ya. Sini if seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini if. Sebenarnya itu predikat ini rumusnya terlalu rumit karena ada banyak tombol ini, bukan tombol sih, simbol kurung buka dan kurung tutup ini ya. Ini bisa dibuat simpel lagi. Nah, dengan cara if ini ubah menjadi ditambahi s. Nah, seperti ini. Di bagian ini masih sama. Nah, di bagian if ini caranya lebih simpel, jadinya tanpa menggunakan if lagi. Makanya bagian if ini saya hapus, dan juga kurung bukanya saya hapus di sini. Nah, seperti ini saja. Ini nanti bakalan bisa ya tanpa menambahkan if satu persatu. Saya hapus semuanya dari sini juga dihapus, selanjutnya juga dihapus, dan yang terakhir ininya kurung tutupnya juga dihapus. Sisakan satu ya. Nah, ini dia simpelnya di sini sama seperti tadi, hanya ini lebih simpel menggunakan rumus if ditambahi s ini ya. Maka hasilnya juga akan sama. Nah, seperti ini. Predikat A. Ini perbedaannya ya, jikalau pakai yang bagian atas ini, IFS ini, itu lebih simpel dan mudah untuk dipahami ya ini. Contohnya pada ini. Nah, ini itu ada G3. Nah, G3 itu adalah sel bagian G3. Nah, G3 itu ini ya, bagian nilai ini. Nah, jika sel 3 ini lebih besar daripada 90 nilainya, maka dia akan mendapatkan A, predikat A. Seperti itu ya. Ya, itu penggunaan rumusnya seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian ini juga sama. Jika bagian sel G3 ini lebih besar daripada 76 ini, maka dia akan mendapatkan predikat B. Dan selanjutnya juga sama seperti ini ya. Ini lebih simpel daripada ini. Bagian bawah ini dia hanya menggunakan if. Nah, ini
tanpa S ini lebih rumit dan lebih harus bukan bukan lebih simpel lagi ya, ini kan lebih simpel ya bagian A. Nah bagian ini itu lebih rumit ya, nggak lebih simpel karena kita harus mengetik ulang satu persatu. Misalnya ini if G4 lebih besar daripada 90 maka akan A. Nah selanjutnya ini juga harus mengetik ulang if ini lagi. Nah makanya saya menggunakan ini rumus IPFS ini ya. Oke. Nah untuk menggandakannya gimana sih cara merubahnya? Sebentar, ini saya salah. Ini salah ya, sebentar. Nah cara menggandakan rumus bagian atas ini gimana sih caranya supaya menggandakan ke bawah? Tinggal kalian tarik aja bagian ini seperti tadi ya, tarik aja di sini, maka rumus-rumus bagian bawah juga akan mengikuti yang bagian atas ini. Nah nanti akan berubah. Nah seperti ini masih sama ya, maksudnya akan berubah seperti bagian atas ini. Nah, itu ya, itu dia bagian daftar nilai. Salah satu tugas yang telah saya kerjakan di Excel ini. Nah selanjutnya kita akan beralih ke data siswa. Nah di bagian data siswa itu mirip seperti tadi, saya juga menggunakan ini bagian atas ini saya menggunakan warna biru backgroundnya, sama menggunakan tools ini ya. Mungkin tidak akan saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan tadi. Ininya juga sama, bagian NIS juga cara membuatnya itu tinggal di besar ke bawah saja dengan tahan tombol kontrol ya di bagian keyboard agar nanti akan terurut di bagian bawahnya itu. Misal tidak ditahan nanti akan tercopy seperti ini contohnya. Misal saya akan ketik angka 1 ini 1. Nah coba saya langsung tarik tanpa menahan tombol kontrol, maka dia akan sama satu semua, tidak terurut. Nah, bagaimana jika saya menahan tombol kontrolnya? Maka kan nanti terurut ke bawah. Nah seperti ini, dia akan terurut nomornya ya. Selanjutnya juga bagian nama siswa juga sama seperti tadi, formatnya masih sama dengan font Calibri dengan format tidak bold, dan ininya menggunakan align left ya. Tadi kan menggunakan sama sih, di sini tadi menggunakan align left juga seperti ini. Selanjutnya di jenis kelamin juga masih sama, tidak menggunakan rumus sama sekali, hanya ini mengetik saja sih kalau ini, karena tidak bisa di copy kecuali sama semua. Misal perempuan semua ya bisa di copy ataupun digeser ke bawah. Di bagian alamat juga saya mengetik sendiri ya, tidak saya menggunakan cara geser ke bawah itu, karena ini alamat sudah pasti beda-beda seperti ini. Formatnya juga masih sama seperti ini. Fontnya juga masih sama. Oh ya, ini fontnya, sorry ini beda, fontnya Arial. Ini juga ini ya, nah yang ini Calibri ya. Di bagian atasnya juga, bagian atas ini ataupun header ya biasanya disebutnya. Nah itu saya menggunakan font Calibri dan juga dengan format bold ya, dengan alignmentnya di center dan juga di ini bagian tengah ini ya, middle alignment ini. Nah mungkin itu bagian ini. Selanjutnya saya akan beralih ke kelas. Nah, di bagian kelas ini juga masih sama seperti tadi, dengan bagian atas ini kelas ya, dengan judul kelas ya, dengan font Calibri, dengan format juga bold ya. Di sini formatnya dengan format bold. Di sini apa namanya, warna teksnya juga hitam ya, hitam dengan alignmentnya di tengah ya, di tengah semua. Di bagian ID kelas juga sama di sini. Misalnya saya ini ada XPPLG 1, maka saya akan copy ke bawah seperti itu ya, nanti akan sama nanti hasilnya. Di bagian jurusan juga masih sama seperti tadi. Ini adalah salah satu contoh tugasnya yang sudah saya kerjakan di ini Excel ini ya. Selanjutnya di bagian mata pelajaran ya, beralih ke mata pelajaran. Nah di bagian mata pelajaran juga sama di sini,
menggunakan font Calibri. Nah, ini pokoknya sama semua. Ini ya tadi ya, salah, ini saya lihat sama semua di sini. Dan formatnya ini center ya, center sini. Ini juga kode pelajaran saya buat sendiri. Bagian nomor juga saya menggunakan cara kontrol dan juga geser ke bawah. Di KKM juga saya menggunakan cara geser ke bawah saja, maka akan lanjut ke bawah seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja di bagian mata pelajaran. Selanjutnya saya akan beralih ke daftar beli. Nah, di bagian daftar beli itu ada ini tugas, salah satu tugas, contoh tugas dari daftar beli ini. Di bagian atas itu ada bagian penjelasannya. Misalnya ada nomor, kode barang, nama barang, harga satuan, dan selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan font Calibri dengan format bold ya, dengan warna teks hitam, dan juga alignment-nya di bagian center dan ininya bottom alignment ataupun di bagian bawah, nantinya mepet di bagian bawah ya. Di sini ya. Nah, di bagian kode barang saya ini acak ya, bukan urut. Di sini kode barangnya, jadi saya ketik satu persatu. Di bagian nomor sama caranya seperti tadi ya, digeser ke bawah aja dengan tahan tombol kontrol di keyboard. Di bagian nama barang, ini saya juga mengetiknya satu persatu. Contohnya Aqua, Floridina, dan selanjutnya. Bagian harga juga saya mengetiknya satu-satu. Nah, bagaimana sih caranya menambahkan tulisan Rp ataupun logo rupiah di bagian sini? Sebenarnya ini saya bukan manual yang ngetik rupiahnya, ini otomatis. Saya di sini cuma mengetik angka 3000 saja. Seperti ini 3000. Gimana sih cara menambahkan logo rupiah di sini? Saya caranya itu klik kanan di bagian ini, sel ini, bagian harganya. Saya klik kanan. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada format cell. Di bagian format cell itu ada ini bagian currency ini atau kurs ya dalam bahasa Indonesia. Di bagian ini ada simbol. Nah, bagian simbol ini kalian tinggal pilih ataupun cari rupiah di sini. Saya contohin di sini. Bentar ya, RRR. Nah, di pihak ini dia rupiah ataupun Indonesia, tinggal kalian klik dan juga kalian oke. Nah, maka akan berganti ke rupiah. Ini saya sudah ganti semua menjadi rupiah ya. Nah, selanjutnya itu sebentar ya. Selanjutnya di bagian jumlah. Nah, di jumlah ini juga saya ngetiknya satu persatu sesuai jumlahnya yang diinginkan di sini. Selanjutnya di diskon ini ada rumus, yaitu if and ini untuk mendapatkan diskon dari jumlah barang yang dibeli. Misalnya di E2 ini lebih dari 2, maka dia akan mendapatkan diskon 5%. Jika tidak lebih dari 2, maka tidak akan mendapatkan diskonnya. Seperti ini ya. Tidak akan mendapatkan diskon. Nah, selanjutnya itu di bagian total. Nah, di bagian total ini rumusnya tinggal sel, misalnya ini di sel D2 dikali dengan jumlahnya, yaitu jumlahnya 10. Jadinya di bagian E3 ini adalah jumlahnya dikali, maka tulisannya ataupun rumusnya menjadi D2 dikali E3. Begitupun selanjutnya di sini. Misalnya di bagian bawah ini ada D3 dikali E3, maka akan menghasilkan totalnya di sini ya. Total dari belanja tersebut. Nah, selanjutnya itu di bagian bayar. Nah, di bagian bayar ini itu bagian bayar ataupun pembayarannya ini kan masih total ya, harga totalnya saja. Di bagian bayar ini kan karena nanti sudah mendapatkan diskon, maka akan dikurangi dengan cara ini, dengan rumus sel G2 dikurangi buka kurung G2 dikalikan F2.
dikalikan diskon ya di sini, maka akan menghasilkan ini, menghasilkan harga yang sudah didiskon ya, seperti ini. Tuh itu ya, rumusnya sama seperti bawah. Karena untuk cara menggandakan rumusnya juga sama seperti tadi, tinggal digeser ke bawah saja. Sebentar, digeser ke bawah saja. Seperti ini, maka rumusnya akan tergandakan. Nah, di bagian bawah ini ada total keseluruhan. Total keseluruhan itu adalah total dari ini, bayar ataupun total dari harga yang akan dibayarkan. Nah, di sini saya cukup salah di sini ya. Ini masih terlalu rumit karena kita harus menambahkan satu persatu. Sebenarnya ada cara yang mudah. Saya contohkannya di sini. Sebentar, saya contohin. Cara yang mudah itu tinggal tulis saja sum di sini. Sum, buka kurung, terus cari sel bagian paling atas dari total bayarnya. Di sini sel bagian atas di bagian ini ya. Nah, H2 di sini. Selanjutnya, agar nanti si sel bagian atas ini urut sampai bawah tanpa ngetik satu persatu, tinggal tambahin titik 2 di sini, titik 2 seperti ini. Nah, di bagian H2 ini ubah menjadi bagian bawah ini. Di bagian bawah ini kan H11, tinggal ketik aja 11, maka akan terurut sampai ke bawah gitu ya, akan sampai tanpa ribet menambahkan satu persatu. Lanjut tinggal di enter. Nah, maka akan sama seperti tadi, cuma tadi kan rumusnya lebih ribet lagi karena harus menambahkan satu persatu, sedangkan ini hanya seperti ini, simple, tidak panjang ya rumusnya. Nah, maka akan mendapatkan hasil ini dari rumus tersebut, total dari harga ini ya, dari semua sel ini. Nah, selanjutnya itu ya ini dia rumus-rumusnya yang saya gunakan di bagian daftar beli ini. Mulai dari ini rumusnya ya. Ini juga tadi rumus dari bagian total kalau nggak salah ya, total hanya dengan cara dikalikan saja. Ini salah satu contoh dari aritmatika ya, yang digunakan di Excel. Nah, di sini if ini juga salah satu contoh dari logika ya. If ini artinya jika ya. Selanjutnya di sini juga rumus mencari bayar. Rumus mencari bayar itu rumus mencari total yang akan dibayarkan ataupun yang sudah didiskon ya, hasil finalnya dari total ini. Nah, itu mungkin rumus-rumus ataupun cara saya membuat warna menjadi kuning serta itu lainnya. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke yang terakhir. Ini ada nilai kelulusan. Di bagian nilai kelulusan ini ada yang pertama itu bagian header ya, pastinya di bagian atasnya itu atau headernya sama seperti yang tadi itu. Saya ubah warnanya menjadi ini abu-abu dengan font juga masih sama, Calibri, format bold ya, dengan center semua ini ya, alignmentnya center semua. Nah, saya di sini juga menggabungkan dua garis ini, 1 dan 2 ini dengan cara ini, merge center ini, seperti yang saya contohkan tadi. Saya contohin lagi ya, ini tinggal kalian select aja di bagian sini, select sel yang mau kalian gabung. Misal saya mau gabung ini, 2 ini, bagian M ini ya, saya gabung. Caranya tinggal klik ini aja, merge center ini, maka akan otomatis tergabung jadi satu ya, seperti ini ya, jadi satu seperti pada awal tadi ya. Nah, selanjutnya itu ya bagian ini saya menggunakan font Calibri juga dengan format bold, dan ini center semua seperti ini, sama semua ya. Di sini juga, ini juga sama, hanya ini warnanya menjadi kuning, ini hijau, dan ini abu-abu. Nah, di bagian bawah ini itu ada nomor itu ya, juga dengan cara geser aja nanti akan nomor itu ya sama kayak tadi, dengan cara
menambahkan ini satu, misalnya satu, terus tinggal ditahan kontrol pada keyboard dan terus geser, maka akan seperti itu. Oke, akan terurut nanti ya ke bawah. Selanjutnya diberikan nama, ini namanya dengan sama seperti yang tadi itu ya, dengan format Calibri, font Calibri. Di sini formatnya tidak bold karena bukan bagian header ya. Ini saya bedakan supaya bagus. Di sini dengan alignment-nya itu bagian left ataupun rata kiri. Rata kiri di bagian ininya itu di tengah-tengah. Middle alignment ini ya, di bagian tengah nanti. Di tengah. Selanjutnya untuk nama tinggal saya isi sendiri di sini. Terus selanjutnya di bagian tugas, nilai-nilai dari tugasnya ini. Ini juga diisi sendiri ya. Diisi sendiri tanpa adanya rumus satu pun. Oke. Selanjutnya di bagian rata-rata. Nah, di rata-rata ini menggunakan rumus average ini ataupun rata-rata ya. Dengan cara average, terus buka kurung, pilih selnya di sini. Misalnya di sini selnya D3. Dari sini ya, berarti dari nilai 85 ini D3 ya. Terus ditambahin titik 2 ini. Titik 2 itu artinya nanti akan terurut sampai dengan G3. Misalnya sini sampai ke 92, maka akan terurut seperti ini, lurus seperti ini ya. Maka jika di enter, maka akan menampilkan rata-rata dari urutan ini, urutan nilai tugas 1 sampai 2 dengan nilai UTS dan nilai UAS ini ya. Maka akan menampilkan rata-rata ini. Di bagian bawahnya juga sama, rumusnya sama ya, sama semua. Tinggal di copy saja rumusnya ya, digeser ke bawah maksudnya, sorry. Selanjutnya di bagian predikat. Nah, di predikat ini saya menggunakan rumus if. Nah, if ini sebenarnya terlalu rumit juga saya membuatnya. Sebenarnya lebih ada yang simple lagi, seperti yang saya contohin lagi tadi itu awal-awal, dengan cara if tambahi dengan s seperti ini. Dan bagian if selanjutnya ini itu dihapus saja ya, dihapus saja karena tidak dibutuhkan lagi. Buat apa gitu ya, tidak dibutuhkan lagi. Cara ini akan lebih simpel daripada cara yang sebelumnya. Seperti ini, maka hasilnya pun tetap sama hasilnya. Hasil dari predikatnya tetap sama. Nah, tetap sama P. Nah, di bagian bawah kan ini masih pada menggunakan rumus yang panjang-panjang semua. Caranya biar tercopy ya, tinggal digeser saja ke bawah ini. Misalnya ini kan rumusnya masih seperti ini. Saya coba copy ke bawahnya seperti ini, maka rumusnya akan terganti dia. Nah, akan terganti seperti ini. Selanjutnya juga sama, tinggal digeser ke bawah saja. Caranya seperti ini, tinggal digeser aja. Salah ini saya gesernya ya. Tinggal di select aja bagian ini, bagian ini ya. Select terus digeser saja sampai bawah. Maka rumusnya akan sama semua, akan terganti semua, oke? Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian predikat itu sama seperti di bagian kelas kayaknya. Daftar nilai, daftar nilai sama seperti tadi. Persis ya caranya. Rumusnya juga sama pastinya dengan IFS ini. Seperti ini, H3 lebih besar daripada 90, maka dia akan mendapatkan predikat A gitu ya. Selanjutnya juga sama sampai bawah. Nah, oke, selanjutnya di sini ada bagian nilai akhir. Di bagian nilai akhir ini itu ada H3. Bagian nilai akhir ini cuma tidak menggunakan rumus sama sekali. Hanya menggunakan tanda sama dengan, terus ketik saja yang mau ditampilkan itu dari mana source-nya, misal source-nya atau
linknya ataupun source-nya dari ini, misalnya dari H3, saya contohin H3, maka akan menampilkan dari H3 seperti ini, menampilkan dari H3. Bagian bawahnya juga sama seperti itu. Selanjutnya di bagian keterangan ini, di sini ada lulus dan juga ada tidak lulus. Ini menggunakan rumus if. Dengan cara ini, misalnya C3 ataupun sel bagian C3 ini lebih besar daripada nilai 80 ini, maka dia akan dinyatakan lulus, keterangannya akan dapatkan lulus. Nah, jika tidak ataupun jika kurang dari ini 80 ini, maka dia akan dikatakan tidak lulus seperti ini. Hasilnya tidak lulus. Oke. Seperti ini ya. Di bagian bawah di sini juga ada total nilai akhir seluruh siswa. Di sini itu dengan cara rumus sama dengan sum kurung buka di sini sel J3 ditambahi titik 2 ini supaya nanti akan terurut seperti ini bawah ini sampai dengan J12. Nah, ini maka akan menjumlahkan. Rumusnya itu bertujuan untuk menjumlahkan dari ini semua, dari bagian atas ini sampai ke bawah. Selanjutnya diberikan rata-rata nilai seluruh siswa. Di sini itu saya menggunakan rumus yaitu average ataupun rata-rata. Seperti bagian ini saya juga menggunakan average ya, sama persis di sini. Jadi dia akan merata-ratakan ataupun menjumlahkan rata-rata dari sel J3 ini sampai dengan J12. Nanti akan terlihat rata-ratanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya di bagian nilai akhir tertinggi. Nah, nilai akhir tertinggi ini saya menggunakan rumus sama dengan max ataupun tinggi ya, paling tertinggi ataupun paling maksimum. Di sini diawali dengan kurung buka dan juga selnya sama seperti tadi, selnya itu dari atas ini sampai ke bawah, sel J3 sampai dengan sel J12, maka dia akan menemukan hasil 94 sama seperti ini. Ini kan nilai paling tinggi 94, maka hasilnya juga akan 94 nilai tertingginya. Nah, di bagian nilai terendah ini saya menggunakan rumus min ataupun minimal, paling minimum dari ini ya, penjumlahan ini. Sama di bagian selanjutnya sama juga, kurung buka sel J3 sampai dengan sel J12 kurung tutup, maka hasilnya akan ini dan ini sangat akurat ya, seperti ini. Jadinya benar-benar sama seperti ini. Maka ini kan di bagian nilai akhir ini kan nilai paling kecil kan 76. Nah, ini sama hasilnya 76 nilai terendahnya. Nah, mungkin itu saja materi-materi yang saya jelaskan, yang sudah saya dapatkan di kelas 10 ini di mata pelajaran informatika dengan materi Excel ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.